dari KPU diterima oleh Pak Gunatwa tadi itu melaporkan komisioner KPU baik di Solo, Jakarta maupun pusat ya, itu ke kepolisian. Kemudian kepolisian menyidik. Nah, disinilah penyidikan dugaan ijazah palsu mulai dilakukan oleh kepolisian. Kemudian menerbitkan laporan polisi, ya kemudian menerbitkan surat perintah dimulai penyidikan, kemudian melengkapi dengan administrasi penyidikan, sampai akhirnya juga menggunakan pemeriksaan laboratorium kriminalistik atau laboratorium forensik di situ. Jadi awal dari pembuktian ijazah yang diduga palsu tadi adalah dengan laporan yang harus dilakukan, melaporkan komisioner KPU tadi ke Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan barang bukti adalah ijazah yang dilegalisir oleh KPU, dinyatakan dari KPU sebagai bukti utama nanti. Saya mendengar sendiri dari Ring 1 Istana yang membantu Presiden Jokowi sampai sekarang. Ya, mereka ini nggak mungkin saya buka ya, Bro Firman ya. Mereka sampai bilang gini, mereka khawatir presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Presiden Joko Widodo. Saya mendengar ada konsensus tidak tertulis di negara ini bahwa seolah-olah presiden dan wakil presiden itu kebal hukum. Padahal kalau kita lihat konstitusi kan jelas tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di negara ini. Semua warga negara, baik presiden, baik siapapun profesi di paling bawah itu bersamaan kemudian dalam hukum dan pemerintahan gitu. Nah, ini Bapak Jokowi hadir memenuhi jadwal pemeriksaan dari penyidik. Jadi kalau kita lihat tadi Bapak memasuki bersama dengan tim, kami juga mendampingi, dan dalam hal ini Bapak juga membawa dokumen-dokumen yang nanti akan disahkan, akan disampaikan kepada penyidik, dan tergantung penyidik nanti apakah akan menggunakan dan atau melakukan penyitaan. Jadi tentu Bapak secara konsisten terus akan mengikuti proses hukum, akan menghargai semua proses yang terjadi, dan hari ini dapat kita lihat penjadwalan Bapak untuk minta keterangan dilakukan di Polres Solo. Saya rasa demikian. Ada pertanyaan? PN Surakarta sudah diputus oleh Majelis Hakim. Tadi sudah saya sebutkan perkara perdata nomor 211 garing PDT.G garing 25 2025 PN Surakarta yang diputus ya dengan amar putusan mengadili dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan turut tergugat ya. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jadi Jokowi akhirnya diperiksa soal ijazah. Awal terbukanya kebenaran atau sekedar klarifikasi. Akhirnya, setelah bertahun-tahun menjadi polemik di ruang publik, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memenuhi panggilan penyidik. Selama 3 jam di Polresta Solo, Jokowi menjawab 45 pertanyaan penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan ijazah palsu, isu yang selama ini dianggap tabu, sensitif, bahkan tidak boleh disentuh. Peristiwa ini menandai titik penting. Untuk pertama kalinya, isu ijazah Jokowi tidak lagi sekedar perdebatan media sosial, tetapi masuk secara resmi ke ruang hukum. Jokowi akhirnya benar-benar penuhi panggilan untuk diperiksa. Ya, tadi pemeriksaan penyidik 45 pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi direview kembali, dan yang baru 10 pertanyaan juga semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu dan menjadi apa adanya. Bang Roy Suryo, ketika Anda bersama dengan kawan-kawan, kasusnya sudah dilimpahkan ke tahap yang lebih tinggi, tapi di hari kemarin, sekitar hari Selasa kemarin kalau nggak salah, ada sebuah putusan dari KIP. Bagaimana Anda memaknai ini? Apakah jangan-jangan Anda merasa oke, tampaknya saya akan mendapatkan katakan
karena kotel efek dari putusan KIP ini. Apa yang dilakukan perjuangan oleh Pak Dr. Munatua selama ini sebenarnya bukan hal yang singkat, itu perjuangannya panjang. Dulu kami bersama-sama dengan Dr. Munatua itu menggugat, karena waktu itu kita minta salinan putusan salinan tentang ijazah ini. Awalnya itu nggak diberikan, segala macam cara, bahkan dulu KPU Solo itu sempat mengatakan sudah nggak ada. Ya kemudian Dr. Munatua memasukkan, kalau nggak ada berarti Anda melanggar undang-undang KASI Pak, bisa kena 10 tahun. Cabut mereka, hanya keluar tapi hanya satu. Yang diingat gini Pak, biar semua orang saya lagi. Yang kita minta itu ada 5 jenisnya, 5 seperti ini. Ya, jadi artinya ada 5 salinan ijazah yang pernah digunakan oleh Joko Widodo ketika 1 menjadi wali kota Solo tahun 2005, 2 ketika menjadi calon wali kota 2010, ketika menjadi calon gubernur 2012, ketika menjadi capres 2014 dan capres 2019. Masing-masing itu ada ciri khas yang berbeda. Nah ini yang kemudian lanjutnya akan jadi tugas saya untuk meneliti. Dan sebenarnya Mbak Munatua juga ketawa ya. Kami sudah menemukan ya ada perbedaan-perbedaan di antara itu, dan itu nanti akan jadi sangat signifikan. Karena itu akan menentukan sebenarnya berkas yang diberikan itu ada kepalsuan atau tidak. Karena tadi Pak Dr. Munatua mengatakan 3 tanda tangan itu yang penting. Tanda tangan waktu itu Pak Rektor UGM tahun 85 yaitu Pak Tobu Yakob, dekan Pak Nardi, dan juga dekan pada saat ini diberikan dan tanggalnya kapan. Karena di sini misalnya ada Profesor Nardi, ya Profesor Dr. Muhammad Naim, bukan Dr. Muhammad Naim. Ada juga Profesor Sudiati. Ada juga nama seseorang yang harusnya itu ada juga, tapi itu belum muncul pada harusnya ada. Dan di situ nanti dimaksudkan oleh Pak Dr. Munatua itu sebagai kemenangan rakyat. Karena kalau ini terbuka, jadilah palsu nanti. 99,9% akan mendukung upaya kami ya di dalam membongkar ijazah palsu. Sama seperti kesaksian nanti silahkan ditanya sendiri ke Pak Komjen. Yang dengan pengalaman beliau melihat foto ini, beliau pernah langsung kan dengan Pak Jokowi. Nanti boleh ditanyakan ini Jokowi atau enggak? Gitu. Ya. Dan kami menurut penelitian telematika, begitu melihat foto ini foto baru, nggak mungkin foto 40 tahun yang lalu gitu. Oke. Oh di UGM nyatanya ini punya saya, punya kakak saya, punya ayah saya nggak ada materinya. Tapi itu bukan kehutanan tahun 85. Ya, ini nyatanya di Fakultas Kehutanan UGM ada yang warna hijau gitu, sarjana muda. Nah, kalau ada di luar dari, saya takut anak-anak muda ini luar biasa Pak. Kemarin mereka di Borneo sana ketika aksi demo terjadi, mereka yang bersihin sendiri. Oh, critical thinking mereka luar biasa sekali. Kita benar-benar ada di generasi emas. Generasi emas ini dihasilkan bukan dari pemerintah yang baik, tapi memang dari akses internet yang luar biasa. Wow, mereka fluent sekali ngomong bahasa Inggris. Kadang kebalik-balik gitu, ya kan? Mereka sangat terbuka sama data. Nah, kita udah punya bonus demografi nih. Kalau pemerintah kita nggak benar, gila nggak sih? Bonus jadi negara pertama yang gagal menjalankan bonus demografi. Artinya apa? Artinya di sini kita bersuara, di sini kita berbicara, dalang segala macam itu bisa kita selesaikan nanti. Tapi apa evaluasi yang bisa dilakukan pemerintah? Kenapa nggak di sini? Apa salahnya? Satu permintaan maaf tidak akan melukai harga diri seseorang. Betul. Satu perbaikan mungkin menyelamatkan banyak nyawa orang lain. Ngomong RUU perampasan aset, oke, good. Tapi UU perlindungan rumah tangga kita juga perlu diproses. Buruh kita perlu dijaga. Halo Sobat Politik, selamat datang kembali di channel ini, tempat kita berkumpul untuk membedah realitas politik bangsa dan akal sehat dan data. Hari ini kita dikejutkan oleh sebuah kabar yang sangat monumental terkait isu lama yang kembali dibuka di ruang hukum, yaitu babak baru dari pemeriksaan dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Yuk kita bahas sampai tuntas. Kali ini kita bahas babak baru yang sangat mengejutkan. Mantan Presiden Jokowi akhirnya resmi diperiksa oleh penyidik kepolisian terkait polemik dugaan ijazah palsu yang selama ini bergulir liar. Jokowi memenuhi panggilan di Polres Solo dan diperiksa selama 3 jam dengan total 45 pertanyaan dari penyidik Polda Metro Jaya. Kasus ini mencuat kembali setelah Roy Suryo membeberkan adanya perbedaan ciri fisik yang signifikan pada 5 versi salinan ijazah yang pernah digunakan Jokowi sejak Pilkada Solo hingga Pilpres lalu. Masyarakat pun ramai mengingatkan bahwa di mata hukum semua warga negara itu sama, tidak ada yang kebal. Netizen juga meminta agar pemerintahan saat ini tetap fokus pada agenda besar rakyat seperti pengesahan RUU perampasan aset koruptor. Nah, seperti biasa, pro dan kontra di tengah masyarakat kita itu selalu menarik untuk dikulik. Di satu sisi banyak yang kecewa, tapi di sisi lain gelombang dukungan juga enggak kalah ramai. Sobat Politik, biar makin seru, yuk kita langsung intip dan baca apa saja tanggapan, kritik, dan suara dari para netizen di kolom komentar. Komentar yang pertama datang dari Eterish Hulu, mengatakan seandainya penegak hukum itu tidak pandang pilih, pasti Indonesia damai sejahtera. Kemudian datang dari Ed Jumini, mengatakan rakyat ingin kejujuran penegak hukum dan hakim-hakim juga. Kemudian datang dari Ed
Tarjono mengatakan, "Ya Allah, hancurkanlah orang-orang yang ikut bersengkongkol dengan kebohongan. Amin." Nah sobat politik, apakah pemeriksaan ini bakal jadi awal terbukanya kebenaran atau cuma formalitas hukum belaka? Kita serahkan dan kawal terus prosesnya agar berjalan seadil-adilnya. Menurut kalian sendiri gimana nih kasus pemeriksaan ijazah mantan Presiden Jokowi ini? Yuk tulis opini dan analisis cerdas kalian di kolom komentar. Jangan lupa buat klik like, share video ini, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan informasi politik penting lainnya. Terima kasih sudah menonton, tetap kritis, dan sampai jumpa di video berikutnya. Indonesia Maju, NKRI, harga mati.